Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Grace Deda Manik dengan akhiran NIM 022 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir CBL praktikum 1 sampai 4 mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Yang akan dibahas pada kali ini yang pertama itu pengenalan alat, pembuatan media dan isolasi bakteri, yang kedua pewarnaan gram dan uji katalase, yang ketiga uji biokimia dan gula-gula, dan yang keempat uji sensitivitas kuman. Kemudian kita masuk kepada latar belakang CBL, yang dimana signalemnya itu yang pertama spesies ayam petelur, strainnya Lohmann Bone, umurnya 32 minggu, populasi 5.000 ekor, lokasi peternakan semi tertutup, Kecamatan X, Kabupaten Y. Anamnesisnya, pemilik melaporkan bahwa sejak 5 hari terakhir, ayam menunjukkan penurunan nafsu makan yang signifikan atau pakan tersisa 25-30%. Produksi tersebut turun drastis dari 92% menjadi 78% dalam waktu 4 hari. Morbiditas diperkirakan mencapai 15% dan mortalitas 2%, atau 100 ekor mati dalam 3 hari terakhir. Pemilik juga menyebutkan adanya bunyi ngorok pada malam hari serta kondisi literar yang basah akibat kebocoran instalasi minum. Adapun hasil dari pemeriksaan fisik klinis yang itu infeksi umum ayam tampak lesu, berdiri dengan kepala menyusup ke dalam sayap, bulu kusut dan berdiri atau pliolexeri, dan sebagian ayam menunjukkan posisi berdiri dengan sayap terluka. Untuk sistem pernapasan terdapat dyspnea atau sesak napas dengan tipe pernapasan abdomen. Pada auskutulasinya terdengar suara rales basah atau suara ngorok, terutama saat ekspirasi. Untuk sistem pencernaan, sirkum anal atau di sekitar anus terlihat basah dan kotor oleh feses berwarna putih kehijauan atau putih kapur hingga kekuningan, tetapi tidak ditemukan darah pada feses ayam tersebut. Untuk mukosa dan kepalanya, pial dan jenggar tampak pucat serta sedikit diagnosis pada bagian ujung, tidak ditemukan pembengkakan pada wajah dan sinus infraorbital. Dan untuk suhu tubuhnya yaitu demam dengan suhu rektal rata-rata 42,8 derajat Celcius dari normal 40 sampai 42 derajat Celcius. Yang pertama itu kita masuk ke dalam praktikum pertama, yaitu pengenalan alat, sterilisasi dan pembuatan media, dan yang isolasi kuman. Pertama-tama itu ada pengenalan alat, yaitu ada alat inkubator, timbangan digital, autoclave, mikropipet, api Bunsen, cawan Petri, magnetic stirrer, mikroskop, kulkas, dan loop inokulasi. Kemudian kita masuk kepada sterilisasi dan pembuatan media, yang dimana alat yang digunakan pada saat ini yang pertama autoclave, cawan Petri, nutrien agar sebanyak 2,8 gram, Aquades, timbangan, Erlenmeyer, hot plate, dan magnetic stirrer. Adapun prosedur pembuatan nutrien agar yang pertama itu timbang 2,8 gram nutrien agar, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer steril dan tambahkan 100 ml Aquades. Kemudian homogenkan larutan tadi sambil dipanaskan dengan cara meletakkannya pada hot plate dan masukkan magnetic stirrer yang sudah terlebih dahulu disterilkan ke dalam Erlenmeyer tadi. Kemudian yang ketiga, setelah larutan dihomogenkan maka siap untuk disterilisasi dan digunakan sesuai keperluan. Yang ketiga itu ada isolasi bakteri. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat isolasi bakteri yang pertama kultur ose, yang kedua ose, kemudian yang ketiga Bunsen, keempat alkohol, yang kelima media untuk pertumbuhan bakteri. Pada itu media yang digunakan ada 3, yang pertama Na yang bersifat umum, MCA yang bersifat selektif, yang kemudian MB yang bersifat diferensial. Adapun prosedur pembuatan isolasi bakteri yang pertama, lakukan penanaman sampel pada permukaan media padat. Kemudian yang kedua, panaskan OC sampai membara dan tunggu sampai dingin. Kemudian ambil sampel yang telah terlebih dahulu sudah dipersiapkan dengan cara memasukkan OC ke dalam tabung reaksi. Kemudian goreskan OC yang telah dimasukkan ke dalam tabung reaksi pada permukaan nutrien agar, dimulai dari bagian pinggir cawan Petri secara tidak terputus dan digerakkan ke kiri dan ke kanan sampai seluas-luasnya di permukaan media. Kemudian inkubasikan selama 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Adapun hasil dan pengamatan yang kelompok kami temukan yang pertama itu, media kultur seperti Na dapat digunakan untuk tahap awal pertumbuhan umum mikroorganisme dengan variasi koloni dari warna, bentuk, dan ukurannya. Pada makonke agar bersifat selektif dan diferensial hanya menemukan bakteri gram negatif serta membedakan berdasarkan fermentasi laktosa atau merah muda untuk yang fermentasi dan pucat untuk yang tidak. Kemudian pada EMB
juga selektif dan diferensial, dengan ciri khas koloni Escherichia coli yang berwarna gelap dengan kilau hijau metalik. Selama praktikum, teknik aseptif penting dilakukan untuk mencegah kontaminasi seperti membuka cawan Petri seminimal mungkin, bekerja dengan api Bunsen, dan menginkubasi cawan dalam posisi terbalik. Pada kasus ini, penyakit yang menyerang adalah gram negatif. Kemudian kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu identifikasi, pewarnaan gram, dan uji katalase. Nah, pada pewarnaan gram adapun alat dan bahan yang digunakan yang pertama gelas objek, kedua Bunsen, kemudian isolat bakteri dan larutan pewarnaan gram. Adapun prosedurnya yang pertama pembuatan preparat, kemudian tambahkan 1 tetes kristal violet pada setiap olesan selama 1 menit. Kemudian bilas kristal violet dari slide dengan air mengalir, kemudian keringkan. Teteskan iodium atau iodin garam pada setiap olesan selama 1 menit. Kemudian bilas dengan air mengalir secara perlahan, kemudian keringkan. Letakkan etanol pada setiap olesan selama 15-30 detik, bilas dengan air mengalir, lalu keringkan. Kemudian letakkan safranin pada setiap olesan selama 1 menit, bilas dengan air mengalir, lalu dikeringkan. Dapat menggunakan kertas penyerap. Sampai di tahap ini, preparat sudah siap diamati. Adapun hasil pengamatan yang kami dapatkan yang pertama, ada sifat gram yang negatif dengan bentuk basil, susunannya monobasil dan streptobasil. Ada sifat gram yang positif, bentuk basil, susunan monobasil dan hipobasil. Nah, pada saat praktikum kami menemukan kesalahan teknis seperti pencucian alkohol yang tidak tepat, preparat yang terlalu tebal, dan adanya kesalahan dalam pencampuran bakteri. Nah, perbedaan hasil ini menunjukkan adanya perbedaan struktur dinding sel di mana gram positif memiliki dinding sel lebih tebal, sedangkan gram negatif lebih tipis dan memiliki lapisan tambahan yang memenuhi sifat dan ketahanan bakteri. Kemudian untuk uji katalase, adapun alat dan bahan yang digunakan yang pertama gelas objek, kedua loop inokulasi, kemudian yang ketiga pipet tetes, Bunsen, mikroskop, larutan H2O2 3%, kultur bakteri yang diuji, dan alkohol. Adapun proses pewarnaan gramnya yang pertama, siapkan kaca objek yang bersih dan kering, kemudian teteskan 1 tetes larutan H2O2 3% pada kaca objek. Panaskan ose, ambil sedikit koloni bakteri menggunakan ose steril, campurkan koloni bakteri ke dalam tetesan H2O2, kemudian amati reaksi yang terjadi dalam waktu 5-10 detik. Adapun hasil yang dapat kami amati yaitu menunjukkan adanya berbentuk gelembung atau berbuih pada saat melakukan uji katalase yang menandakan bahwa bakteri tersebut memiliki enzim katalase. Nah, gelembung yang muncul berasal dari oksigen yang dilepaskan saat enzim katalase memecah hidrogen peroksida. Artinya, bakteri tersebut mampu melindungi dirinya dari zat berbahaya seperti hidrogen peroksida. Kemudian pada praktikum yang ketiga itu ada uji biokimia dan uji gula-gula. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat itu yang pertama medium TSI agar, media enzim, media MR, media PP, media Simon grade, glukosa, sukrosa, biakan bakteri, tisu, alkohol, ose, dan inkubator. Adapun cara pembuatannya itu yang pertama untuk TSIA. Koloni bakteri diambil dari media menggunakan needle steril, ditusukkan pada bagian tegak medium, digoreskan pada bagian miring medium, diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian pada saat SIM, koloni bakteri diambil dari media menggunakan needle steril, kemudian ditusukkan pada bagian tegak dari medium, kemudian needle steril ditarik pada bekas tusukan, diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian diteteskan reagen Covax sebanyak 1-2 tetes ke dalam media. Kemudian amati terhadap produksi H2S, indol, dan motilitas. Dan untuk SCA, koloni bakteri diambil dari media menggunakan needle steril, ditusukkan pada bagian tegak dari medium, kemudian digoreskan pada bagian miring medium,
Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius, kemudian diamati terhadap perubahan warna. Dan untuk uji MR yang pertama itu, koloni bakteri diambil dari media menggunakan OC steril, kemudian OC dicelupkan ke dalam media cair, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian teteskan reagen methyl red sebanyak 1-2 tetes ke dalam media, kemudian amati terhadap perubahan warna. Untuk pipi, koloni bakteri diambil dari media menggunakan OC steril, OC dicelupkan ke dalam media cair, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian diteteskan reagen pipi A dan pipi B ke dalam masing-masing 1-2 tetes, kemudian amati pada perubahan warna. Dan yang terakhir untuk uji gula-gula, koloni bakterinya diambil dari media menggunakan OC steril, kemudian OC-nya dicelupkan ke dalam media cair, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, dan amati terhadap perubahan warna. Adapun hasil dan pengamatan yang kami dapatkan yaitu untuk uji TSIA, asid slate-nya berwarna kuning atau asam, asid bat-nya berwarna kuning atau asam, gasnya positif, H2S-nya negatif. Pada uji SIM, H2S-nya positif, indol negatif, motilitasnya positif. Pada MR, medium berwarna merah setelah penambahan indikator methyl red, interpretasi positif. Pada pipi, terbentuk warna merah pada bagian atas, media setelah penambahan reagen pipi A dan pipi B, interpretasi pipi positif. Pada SCA, terdapat perubahan warna media dari hijau menjadi biru, disertai adanya pertumbuhan bakteri pada selain, interpretasinya positif. Dan untuk gula-gula, glukosa tetap biru dan adanya gelembung di dalam tabung Durham. Nah, sementara untuk sukrosa berubah menjadi kuning dan tidak ada gelembung di tabung Durham. Kemudian, adapun pembahasan dan kesimpulannya, hasil uji biokimia menunjukkan bahwa bakteri memiliki kemampuan metabolisme yang beragam. Pada uji TSIA diperoleh hasil A per A dengan pembentukan gas tanpa H2S, yang menandakan bakteri mampu memfermentasi glukosa serta laktosa atau sukrosa. Nah, uji fermentasi gula menunjukkan glukosa difermentasi disertai pembentukan gas, sedangkan sukrosa menghasilkan asam tanpa gas, dan secara keseluruhan bakteri memiliki kemampuan fermentasi gula, produksi gas, reduksi sulfur, motilitas, dan pemanfaatan sitrat. Kemudian yang terakhir itu ada praktikum yang keempat, yaitu uji sensitivitas kuman. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat itu, yang pertama Bunsen dan korek api, inkubator, pinset, penggaris, media agar, spidol, swab steril, disinfektan, dan sampel bakteri. Dan kemudian ada kertas cakram antibiotik. Itu kami menggunakan 4. Yang pertama K30, DA2, E15, dan XT25. Adapun prosedur uji sensitivitas ini, yang pertama, ambil koloni bakteri murni, kemudian suspensikan dalam Mueller Hinton board hingga setara 0,5 mc Farlan. Kemudian gunakan Mueller Hinton agar untuk menswab seluruh permukaan agar hingga merata. Kemudian letakkan disk antibiotik di permukaan agar, tekan ringan agar menempel, kemudian inkubasi selama 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Kemudian setelah diinkubasi, amati diameter zona hambat dengan satuan milimeter. Adapun hasil pengamatan yang kami dapatkan, pada K30 ukurannya 23 mm dengan kriteria ada zona hambat yang menandakan bahwa antibiotik tersebut sensitif. Pada DA2 ukuran 0, mm kriteria tidak ada zona hambat yang berarti resisten. Kemudian E15 ukuran 0 mm kriteria tidak ada zona hambat dan resisten juga. SXT25 ukuran 0 mm kriteria tidak ada zona hambat bersifat resisten. Hasil dan pembahasan yang kami dapatkan, uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik dilakukan untuk mengetahui efektivitas antibiotik terhadap bakteri. Uji menggunakan metode difusi cakram. Keberhasilan penghambatan ditunjukkan oleh terbentuknya zona hambat di sekitar cakram antibiotik, kemudian diinterpretasikan sebagai sensitif, intermediate, dan resisten. Nah, pada praktikum ini antibiotika 30 menunjukkan zona hambat sebesar 23 mm sehingga dikategorikan sensitif. Hal ini menunjukkan bahwanya kanamisin masih efektif menghambat pertumbuhan bakteri uji melalui mekanisme penghambatan sintesis protein pada 30S. Sebaliknya, pada antibiotik DA2, E15 dan XT25 tidak menunjukkan zona hambat sehingga dikategorikan resisten. Resistensi dapat disebabkan oleh perubahan target antibiotik, produksi enzim perusak antibiotik, dan penurunan permeabilitas sel.
Nah, pada praktikum 1-4 kami dapat menyimpulkan pada kesimpulan akhirnya, yaitu berdasarkan beberapa uji yang telah dilakukan, dimulai dari persiapan alat dan bahan, pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi, juga uji sensitivitas antibiotik, dapat ditentukan bahwa bakteri tersebut adalah E. coli yang merupakan penyebab terjadinya penyakit pada ayam tersebut dan dapat mengakibatkan ayam tampak lesuh, penurunan berat badan, serta penurunan nafsu makan yang signifikan, dan jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan kematian pada ayam tersebut. Kemudian, pada uji sensitivitasnya diketahui bakterinya adalah bakteri E. coli tersebut resisten terhadap antibiotik DA2, E15 dan XXT25 dan sensitif terhadap antibiotik K30, dan dapat disimpulkan bahwa bakteri yang menyerang pada ayam tersebut adalah bakteri E. coli. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.